Arhan Pratama kalau nggak bisa ngelempar jauh nggak akan dipanggil timnas. Arhan Pratama kalau nggak bisa ngelempar jauh nggak akan dipanggil timnas. Ya, saya manfaatkan itu juga sih karena kita juga udah latihan juga long throw terus kita manfaatkan akhirnya cetak gol juga. Bukti Pratama Arhan lebih hebat dari pemain naturalisasi Malaysia. Bersyukur dapat banyak yang mendukung saya, senang melihat saya bermain. Ya, seperti itu saya sangat bersyukur. Meskipun kiprahnya bersama klub kasta kedua Liga Jepang, Tokyo Verdy masih jauh dari harapan, tetapi Pratama Arhan masih memiliki nilai pasar yang tinggi. Bek kiri berusia 22 tahun ini dibeli dengan nilai pasar sebesar 5,65 miliar rupiah. Angka itu cukup tinggi mengingat Arhan adalah pemain yang usianya masih muda. Lalu apa saja bukti kehebatan dari Pratama Arhan? Lemparan roket Pratama Arhan lebih mematikan. Lemparan roket Pratama Arhan jauh lebih mematikan ketimbang pemain naturalisasi timnas Malaysia, Laver Kobin Ong. Buktinya, lemparan ke dalam Pratama Arhan mampu membuat kiper terbaik Piala Dunia 2022, Emiliano Martinez, jatuh bangun untuk mengamankan gawangnya. Arhan dia punya kelebihan yang tidak semua pemain punya. Tapi kalau kita bicara all round skill secara keseluruhan, sekarang Arhan ini punya saingan yang lumayan bagus. Sen Patinama ya. Patinama ini mungkin tidak punya kelebihan seperti Arhan, tapi dia secara keseluruhan punya modal yang cukup untuk menjadi pesaing Arhan di posisi bek kiri. Lemparan roket Pratama Arhan mampu merepotkan kiper terbaik Piala Dunia 2022, Emiliano Martinez. Tepatnya hal itu terjadi pada laga timnas Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 pada 19 Juni 2023. Bahkan aksi lemparan ke dalam baut Pratama Arhan itu juga ditiru oleh pemain naturalisasi timnas Malaysia, Laver Kobin Ong. Namun lemparan roket bintang timnas Indonesia itu jauh lebih mematikan ketimbang Laver Kobin Ong. Arhan Pratama kalau nggak bisa ngelempar jauh nggak akan dipanggil timnas. Usia terlalu muda untuk ke Jepang atau Asia. Pratama Arhan dipastikan akan berkarir di Jepang. Bek asal Blora, Jawa Tengah tersebut telah resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar Tokyo Verdy, kontestan J2 League. やはり攻撃のところの特徴というものがすごくいいものがあるなと。前にゴール方向に進むスピード、技術、そういうものは日本でも十分通用するんではないかなというふうな印象を持ちました。我々ヴェルディのサッカーに合うんじゃないかというような確信を得て今回の獲得に。Pratama Arhan resmi direkrut oleh klub Jepang Tokyo Verdy dengan status permanen. Dia dilepas tanpa fee transfer sepeser pun oleh PSIS Semarang. Ya, alasan saya karena ya seperti saya ucapkan yang pertama kali tadi, Liga Jepang sangat bagus dan di sini saya ingin mencoba untuk bersaing terus dan ingin menjadi pemain yang lebih baik lagi ke depannya. Alasan saya ya karena supaya saya bisa lebih maju lagi ke depannya dan menjadi pemain yang lebih baik. Banyak yang meniru tapi gagal. Pratama Arhan memang menjadi sorotan pecinta sepak bola di berbagai negara akhir-akhir ini karena memiliki khas lemparan ke dalam jarak jauh. Terlebih lagi beberapa kali lemparan ke dalam Arhan ini menjadi awal dari terciptanya gol-gol skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Bahayanya lemparan ke dalam Arhan rupanya membuat banyak tim mencoba untuk menirunya. Salah satunya adalah pemain timnas Malaysia. Pemain Malaysia tiru tapi gagal.
Timnas Malaysia pernah mencoba melakukan gaya pertama Arhan pada pertandingan menghadapi Thailand di Piala AFF 2022 lalu. Pada saat itu, bek kanan Timnas Malaysia Azam Azmi ditunjuk sebagai algojo lemparan ke dalam dan mencoba peruntungan dengan melakukan lemparan jarak jauh, namun sayang sekali gagal dilakukan. Saat Azam berlari dan melempar bolanya, hasil lemparan Azam justru terlihat loyo. Alih-alih membahayakan lini pertahanan Thailand, lemparannya yang hanya sampai di perbatasan kotak penalti itu justru jatuh tepat di kaki pemain Thailand. Momen kurang beruntungnya Azam Azmi menirukan lemparan ke dalam Pratama Arhan ini lantas menuai banyak komentar netizen Indonesia. Hebohkan Jepang. Tokyo Verdy hampir putus asa, sudah mendekati akhir pertandingan tapi skor masih imbang 1-1 padahal mereka bermain di kandang sendiri. Tapi keteteran sejak babak pertama. Tokyo Verdy kebobolan lebih dulu lalu menyamakan kedudukan. Tadi permainan pemain juga sudah sangat baik, jalani instruksi pelatih juga sangat baik. Kita sangat kompak walaupun kebobolan 1 tapi permainan sangat baik. Dua gol itu terjadi di babak pertama. Di babak kedua, klub ibu kota yang bermain di Liga 2 Jepang itu terus menyerang. Ya menurut saya itu sangat baik sih karena kan emang kelebihan saya di situ. Jadi saya keluarin semua kelebihan saya, kemampuan saya untuk membantu tim untuk menang. Tidak hanya itu, aksi pertama Arhan dalam pertandingan di Stadion Ajinomoto, Tokyo pada Rabu 7 Juni 2023 lalu menimbulkan kehebohan tersendiri. Ya saya manfaatkan itu juga sih karena kita juga udah latihan juga long throw terus kita manfaatkan akhirnya cetak gol juga.